Hai Sinopian, kali ini saya WSL dari Sinop 9 akan menampilkan 20 film bergenre detektif dan misteri. Yang sudah pasti seru. Oke guys ya. Untuk yang pertama, ada film yang berjudul Jack Reacher. Film berdurasi 113 menit ini pertama kali tayang pada Desember tahun 2012. Diarahkan oleh sutradara Christopher McQuarrie yang juga bertugas sebagai penulis skenario dari film ini. Ceritanya didasarkan pada novel berjudul One Shot karya Lee Chill. Sejumlah aktor dan aktris yang tampil dalam film ini adalah Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins, Werner Herzog, dan masih banyak lagi. Jack Reacher mengikuti cerita seorang penyidik kasus dan mantan perwira polisi militer bernama Jack Reacher yang diperankan oleh Tom Cruise. Dia harus membantu James Barr yang diperankan oleh Joseph Sikora untuk menemukan orang yang menjebaknya dalam kasus pembunuhan. Barr dituduh melakukan pembunuhan terhadap 5 orang, yang meninggal karena tembakan jarak jauh. Akan tetapi, Barr mengaku tidak melakukannya dan meminta pihak kepolisian memanggil Jack untuk menyelidiki kebenaran. Selain Jack, pihak lain yang terlibat dalam kasus ini adalah Helen Rodin yang diperankan oleh Rosamund Pike yang merupakan advokat hukum. Helen juga adalah anak dari Alex Rodin yang diperankan oleh Richard Jenkins yang menjadi jaksa dalam pengadilan kasus ini. Kondisi inilah yang menjadikan adanya konflik kepentingan. Jack harus melakukan analisis yang cermat untuk dapat menyelesaikan kasus ini dan menemukan kebenaran yang ada di balik seluruh peristiwa. Film Jack Reacher mendapatkan ulasan di situs Rotten Tomatoes dengan skor 63% penilaian kritikus dan 67% penilaian penonton. Adapun, situs IMDb mencatatkan skor 7,0, 10 dari total nilai yang masuk untuk film. Started out with half and I flipped it into double. Started out with half and I flipped it into double. Said time again we gotta go. Take one then I dash away from Popo. Yeah. Snakes around my grass, they want my dodo. But I keep a 40, they don't know, no. Got the Henny, you get cold. Smoke on Reggie, that's a no-no. Driving slow-mo in the photo. Bitches ready for them photos. There's a lot of things on my mind, yeah. Stacking money like 365. Cause this shit is real. Cause this shit is real. Cause this shit is real. Don't say you get money, boy, you been broke. Digit dash up in my circle, you can roll. Only cash up in my vision and the soul. Now I'm smashing on the model cause I bought. Hey, Cause this cream, I'ma take the team. We gon' be hot like Untuk yang kedua, ada film yang berjudul Murder on the Orient Express. Film Murder on the Orient Express menampilkan kisah detektif terkenal Hercule Poirot yang diperankan oleh Kenneth Branagh. Karena lelah menyelesaikan kasus pembunuhan, Hercule Poirot pun berencana untuk istirahat dengan liburan. Hercule Poirot ingin menyambangi London dengan menaiki kereta Orient Express. Perjalanan Hercule Poirot awalnya berjalan lancar, namun tiba-tiba terjadi pembunuhan saat kereta berhenti akibat terhalang salju. Yang awalnya hanya berniat liburan, akhirnya Hercule Poirot pun terpaksa turun tangan. Edward Ratchet yang diperankan oleh Johnny Depp, seorang mafia asal Amerika Serikat ditemukan tidak bernyawa dalam kompartemennya. Duok yang diperankan oleh Tom Bateman, direktur pengelola Orient Express sekaligus sahabat Hercule Poirot pun memintanya untuk menyelidiki kasus ini dan mengungkap siapakah pelaku pembunuhan tersebut. Akhirnya tuduhan mengarah pada seluruh penumpang Orient Express. Gerbong Orient Express dikondekturi oleh Pierre Michel yang diperankan oleh Marwan Kenzari. Dalam kondisi yang rumit ditambah terhambatnya perjalanan kereta karena runtuhan salju, Hercule Poirot mencoba mengungkap pembunuh Ratchet.
Dengan melakukan sejumlah interogasi dan pengumpulan bukti-bukti, secara perlahan teka-teki mulai terkuak. Ternyata masing-masing penumpang memiliki rahasianya masing-masing karena memiliki latar belakang yang berbeda. Hercule Poirot pun dihadapkan pada sebuah fakta yang akan membuatnya tercengang. Untuk yang ketiga, ada film yang berjudul Extreme Job. Film ini berkisah tentang sekelompok detektif narkotika muda yang terdiri dari 5 orang, yakni Kepala Pasukan Detektif Ko yang diperankan oleh Ryo Seung-ryong, Detektif Yang yang diperankan oleh Lee Han-e, Detektif Ma yang diperankan oleh Kim Seon-kyu, Detektif Yang Ho yang diperankan oleh Lee Dong-hui dan Detektif Jae-hoon yang diperankan oleh Gong Yoon. Demi menangkap organisasi kriminal yang mereka incar, mereka pun menyamar dengan pura-pura membuka restoran ayam goreng. Para detektif lalu mulai bekerja sebagai karyawan untuk melakukan penyelidikan. Lokasi awal pengintaian mereka adalah restoran ayam yang sepi pengunjung. Menu yang disajikan pun tak enak. Namun, mereka tetap harus diam demi pengintaian. Masalah muncul karena pemilik restoran kemudian mengatakan bahwa tokonya segera bangkrut. Tak lama keputusan tak terduga dibuat detektif Ko, mereka mengambil alih restoran tersebut. Di tengah penyamaran tersebut, mereka membuat menu yang secara tidak sengaja menarik banyak pelanggan. Saking populernya, menu rendaman iga agar ayam lengket ini langsung membuat restoran tersebut jadi kunjungan kuliner favorit karena ayamnya dikenal sangat lezat. Akan tetapi, di balik ketenaran restoran itu, mereka tetaplah harus melakukan pengawasan rahasia terhadap geng narkoba internasional. Ini pula yang menjadi keadaan genting bagi mereka. Pasalnya, pengintaian ini merupakan kesempatan terakhir bagi mereka sebagai detektif. Sebelumnya mereka selalu gagal dalam misi. Dalam situasi rumit ini, ketika popularitas restoran lebih menjanjikan dibanding pekerjaan asli mereka, para detektif ini harus mencari cara agar mereka tetap fokus dalam tujuan utama mereka. Lalu, keputusan apa yang akan mereka buat? Untuk yang keempat, ada film yang berjudul Pokemon Detektif Pikachu. Film detektif terbaik tidak selamanya bernuansa kelam. Salah satunya muncul dari Pokemon Detektif Pikachu yang diadaptasi dari serial Pokemon yang populer di Jepang. Ryan Reynolds dan Justice Smith, film ini menceritakan tentang seorang pelatih Pokemon bernama Tim Goodman.
Tidak lama kemudian, ia bertemu dengan satu Pokemon bernama Pikachu yang bisa berbicara layaknya manusia. Lalu keduanya berpetualang untuk mencari tahu tentang keberadaan ayahnya Tim yang menghilang sejak lama. Rime City, kota masa depan yang luas dan modern adalah salah satu kota unik yang pernah ada di dunia. Manusia hidup berdampingan dengan berbagai macam jenis Pokemon. Namun, hal itu tidak terjadi pada Tim Goodman yang diperankan oleh Justice Smith. Ia hidup tak berdampingan dengan Pokemon. Tim lebih banyak menghabiskan waktu untuk memecahkan misteri hilangnya sang ayah. Namun, entah dari mana muncul satu Pokemon bernama Pikachu di apartemen Tim. Pikachu yang justru mencari Tim. Bermodalkan topi, Pikachu memang akhirnya bertemu dengan Tim. Namun, yang mengejutkan justru Tim kaget dengan fakta bahwa ia bisa berkomunikasi dengan Pikachu. Begitu juga sebaliknya, Pikachu pun kaget Tim mengerti dengan apa yang diungkapkannya. Ternyata keduanya memiliki satu tujuan yang sama. Tujuan yang menggiring Tim bertemu dengan Pokemon lain yang lucu dan menggemaskan. Pokemon Detektif Pikachu akan jadi bahan yang segar dan seru minggu ini. Apalagi, peran Pikachu akan diisi suaranya oleh Ryan Reynolds. Mendengar suaranya saja sudah terasa menyebalkan. Masih banyak lagi pengisi suara yang terlibat dan tentu saja akan membuat karakter Pokemon di dalam film Pokemon Detektif Pikachu akan jadi lebih menarik. Penasaran seperti apa filmnya? Untuk yang kelima, ada film yang berjudul The Grudge. Bagi yang mencari film detektif 2020 terbaru, ada The Grudge yang jadi alternatif. Sinema ini mengombinasikan elemen misteri dan horor layaknya seri Ju-on yang populer di Jepang dan remake Hollywoodnya. Disutradarai oleh Nicolas Pesce, film detektif 2020 ini menceritakan tentang terbunuhnya seseorang di dekat jalan bebas hambatan. Kematian korban tersebut kemudian mengarah ke suatu rumah yang menjadi tempat terjadinya pembunuhan pada beberapa tahun sebelumnya. Cerita berawal dari dendam yang datang dari hantu penghuni rumah di Jepang. Rumah tersebut merupakan lokasi dalam plot cerita The Grudge pertama. Seorang agen bernama Cole yang diperankan oleh Nancy Sorel memilih meninggalkan rumah yang ditempatinya di Jepang saat bertugas. Di rumah tersebut Cole banyak menemui hal-hal aneh. Saat tiba di rumahnya dan bertemu dengan anak serta suami, Cole secara perlahan mengalami perubahan dan membunuh suami serta anaknya. Lalu, ia bunuh diri. Dari kematian sekeluarga itu, rumah di 44 Raven Drive terbalut dendam yang dibawa Cole dari Jepang. Setiap orang yang memasuki rumah tersebut akan dirasuki hantu Kayako dan membunuh seluruh anggota keluarga. Seorang detektif bernama Muldoon yang diperankan oleh Andrea Riseborough yang hanya tinggal bersama anak laki-lakinya tertarik menyelidiki rumah itu setelah menemukan jasad seseorang di dalam mobil sudah membusuk. Sayangnya, ia justru diikuti dendam dari hantu rumah tersebut. Saat memasuki rumah itu, detektif Muldoon menemukan bukti-bukti dua keluarga lainnya juga terbunuh karena denda yang tak usai dari sosok Kayako. Ia akhirnya mendatangi detektif senior yang dirawat di rumah sakit jiwa karena menyelidiki kasus itu. Detektif Muldoon akhirnya memutuskan membakar rumah tersebut atas saran detektif senior. Kendati demikian, dendam hantu di rumah nomor 44 itu tak usai dan tetap mengancam nyawa detektif Muldoon. Seperti film horor pada umumnya, The Grudge cukup mendebarkan penonton dengan kejutan di beberapa segmen kemunculan sosok hantu. Namun, secara umum, penonton dapat menebak kemunculan tersebut. Dalam cerita The Grudge kali ini penonton akan lebih banyak membutuhkan konsentrasi karena plot cerita yang menggunakan tidak runut atau plot campuran. Terlebih, banyaknya kasus demi kasus yang menimpa keluarga di rumah tersebut lebih dari cerita aslinya.
Kekurangan dari film ini berkaitan dengan akhir cerita yang menggantung. Seperti cerita The Grudge, mungkin sang sutradara Nicolas Pesce akan kembali melanjutkan cerita pada seri selanjutnya. For a deep dive. Untuk yang keenam, ada film yang berjudul The Silence of the Lambs. Bagi penikmat film genre thriller dengan bumbu misteri campur kriminal, pasti nggak asing lagi dengar nama Hannibal Lecter. Pembunuh berbahaya kanibal ini begitu apik diperankan oleh aktor senior Anthony Hopkins di film yang masih membekas hingga masa sekarang, yakni The Silence of the Lambs. Dirilis pada 1991, film ini diadaptasi dari novel berjudul sama karya Thomas Harris. Kalau melihat dari judulnya, film ini sama sekali bukan tentang domba atau anak gembala. Menggandeng Jonathan Demme sebagai sutradara, The Silence of the Lambs menceritakan tentang kadet muda FBI bernama Clarice Starling yang diperankan Jodie Foster yang ditugaskan melindungi Hannibal Lecter yang diperankan Anthony Hopkins di penjara untuk menanyakan beberapa hal demi melancarkan misi penangkapan pembunuh berantai yang dikenal dengan nama Buffalo Bill yang diperankan Ted Levine. Foster berhasil melakoni karakter Clarice yang begitu ketakutan namun masih berusaha terlihat tangguh di depan kanibal manipulatif itu. Pun begitu dengan Hopkins yang sangat apik tenggelam di dalam karakter Hannibal yang begitu mengintimidasi, lancar berbicara, serta penuh taktik. Mata Hopkins yang bulat berwarna biru memancarkan aura ngeri kapanpun kamera menyorotnya. Untuk yang ketujuh, ada film yang berjudul In the Heat of the Night. Jika mencari film detektif lawas, ada In the Heat of the Night yang bisa dijadikan pilihan. Walaupun kuno, sinema ini masih mendapatkan pujian berkat plotnya yang seru. Diangkat dari novel berjudul sama, diceritakan tentang seorang detektif berkulit hitam yang berupaya melacak jejak kasus pembunuhan dan mengejar pelakunya. Dari beberapa film bertema investigasi yang pernah saya tonton, In the Heat of the Night adalah salah satu film bertema investigasi dengan karakter yang sangat menarik untuk disimak. Film ini memasukkan unsur rasial yang cukup kental ke dalam plot cerita yang kemudian diolah dengan sangat menarik. Virgil Tibb adalah seorang detektif handal spesialis kasus pembunuhan yang secara tidak sengaja tertinggal kereta saat harus kembali ke Philadelphia. Saat dia menunggu kedatangan kereta selanjutnya di stasiun Sparta yang lumayan terpencil, beberapa polisi mendatanginya dan mencurigai Tibb sebagai pelaku pembunuhan seorang pengusaha besar yang kebetulan singgah di kota kecil tersebut. Adegan pembuka ini cukup intens. Mengapa? Tak lain karena Tibb adalah detektif kulit hitam dan pengusaha yang terbunuh tersebut adalah warga kulit putih.
Di lain pihak, aparat kepolisian yang kebetulan juga berkulit putih, terutama Kepala Kepolisian Gillespie, sudah terlanjur berprasangka buruk pada Tib hanya karena warna kulitnya, tanpa mengetahui fakta bahwa Tib sebenarnya adalah seorang detektif dengan pengalaman yang mungkin jauh lebih banyak dibandingkan mereka. Kedua pihak saling bersitegang hingga akhirnya Tib mengungkapkan fakta tentang identitasnya, dengan cara yang cukup menohok. Ironisnya, Gillespie yang awalnya memandang Tib sebelah mata atas dasar rasial, justru meminta bantuan Tib untuk menangkap pelaku pembunuhan pengusaha tersebut. Secara garis besar, kasus pembunuhan yang ditampilkan dalam film ini tidak terlalu menuntut kamu untuk fokus dan ikut menebak-nebak siapa pelakunya. Yang jadi fokus utama cerita serta yang layak untuk diikuti justru karakter Tib dan Gillespie yang berseberangan. Tib adalah tipe detektif yang sangat metodis. Karakternya terkesan dingin, nyaris tanpa ekspresi, dan sangat serius. Di lain pihak, Gillespie memiliki karakter yang sedikit sok tahu, penuh prasangka membabi buta, serta sedikit angkuh. Menariknya, sepanjang cerita bergulir, kedua karakter ini sama-sama berkembang hingga akhirnya sampai ke titik di mana Gillespie menjadi agak bijak sementara Tib menjadi sedikit lepas kendali. Unsur rasial yang diangkat ke dalam cerita dapat ditampilkan secara matang. Cerita dikembangkan secara natural dengan intensitas yang dibangun perlahan. Twist yang muncul pun tidak terlalu berlebihan namun tetap terasa mengena. Film ini mungkin tidak seheboh Mississippi Burning namun yang jelas memiliki pengembangan karakter yang lebih baik dan tidak sedua dimensi Mississippi Burning. Karakter yang ditampilkan dalam area abu-abu terasa lebih hidup dan lebih dapat dipercaya. Dalam In the Heat of the Night, diperlihatkan bahwa protagonis pun memiliki batas yang bisa dilewatinya karena faktor eksternal. Bagai seseorang yang tenang namun kemudian menjadi gelisah saat mengalami malam hari yang teramat panas. Untuk yang ke-8, ada film yang berjudul Searching yang diperankan oleh 2018. Sebelum Knives Out, ada film detektif terbaru lainnya yang cukup populer berjudul Searching. Sinema arahan Anesh Chaganty ini tergolong cerdas karena menampilkan aspek cerita istimewa yang membuat penontonnya bertanya-tanya tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Searching sendiri mengangkat kisah tentang seorang ayah yang melakukan investigasi mandiri untuk menemukan putri satu-satunya yang hilang. Berbekal jejak media sosial dan detektif dari kepolisian, ada banyak plot twist yang bikin penontonnya kesulitan menebak jalan cerita film ini. Internet seakan telah menjadi dunia kedua bagi manusia. Bahkan setengah dari kehidupan nyata manusia dihabiskan di internet. Mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga sekolah dan bekerja pun dilakukan melalui internet. Hal ini mengakibatkan adanya beberapa kasus kriminal yang bermunculan dari internet. SMS spam, telepon penipuan, cyberbullying, hate speech hoax, bahkan penculikan dan pembunuhan yang berakar dari hubungan di internet seperti yang diceritakan dalam film Searching. Searching, film bergenre thriller yang rilis pada tahun 2018 ini disutradarai oleh Anesh Chaganty dan ditulis oleh Chaganty dan Seth Ohanian. Film ini menceritakan seorang ayah, David Kim yang diperankan oleh John Cho mencoba untuk menemukan putrinya yang berusia 16 tahun yang hilang, Margot Kim yang diperankan oleh Michelle La dengan bantuan seorang detektif polisi Rosemary Fick yang diperankan oleh Debra Messing. Di samping visual yang diberikan dalam film ini terbilang sangat langka karena hampir seluruh film diambil dari sudut pandang layar gadget, ia juga tak melupakan detail-detailnya, yaitu menggunakan David Kim sebagai figur seorang ayah yang melek dunia maya. David Kim menampilkan kepiawaiannya dalam pencarian putrinya melalui rekam jejak di laptop yang ditinggalkan putrinya, seperti menghack akun putrinya, menelusuri postingan, komentar, chat room yang akhirnya menghubungi satu persatu followers putrinya yang diperankan oleh yang ia rasa cukup dekat dengan putrinya. Film ini sebenarnya memiliki plot yang simple tetapi dengan ending plot twist yang sangat mind-blowing, penonton tidak akan mudah menebak alur dan juga ending dari film ini. Penonton akan ikut merasakan suasana yang dibangun dalam cerita. Dari bagaimana rasanya menjadi David Kim sebagai orang tua yang sedang kehilangan anaknya hingga mencoba untuk menebak-nebak siapa pelaku dalam kasus ini. Dalam adegan pencarian pelaku, penonton juga disadarkan dampak dari internet. Seperti hal yang dialami karakter Hannah Pardy. Ia tak tahu kalau foto lamanya disalahgunakan orang tak dikenal untuk membuat pakai akun bernama Fish_N_Chips. Padahal, akun palsu yang menggunakan fotonya itu terlibat dalam kasus kriminal yang sangat menakutkan. Kemudian, tulisan di blog Margot yang menjadikan pelaku mengetahui informasi pribadi Margot membuat kita harus lebih berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi kita di internet. Melalui sudut pandang David Kim sebagai orang tua Margot, penonton akan semakin disadarkan bahwa sepandai-pandainya orang tua terjun ke dunia yang sama dengan anaknya tidak menjamin bisa dekat dan mengerti keadaan anak yang sesungguhnya. Untuk yang ke-9, ada film yang berjudul Knives Out.
Jika beberapa film sebelumnya tergolong kuno, ada Knives Out yang menjadi salah satu film detektif terbaru. Disutradarai oleh Rian Johnson, sinema ini mengusung berbagai aktor dan aktris Hollywood ternama. Seperti Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, hingga Christopher Plummer. Knives Out mengangkat kisah tentang terbunuhnya kepala keluarga kaya raya yang diduga bunuh diri. Untuk segera mengungkapnya, datang detektif Benoit Blanc yang mulai merasakan kejanggalan dari kasus tersebut. Knives Out berkisah tentang seorang penulis novel misteri bestseller sekaligus pemilik perusahaan penerbitan buku bernama Harlan Trombey yang diperankan oleh Christopher Plummer. Di suatu pagi, Harlan Trombey ditemukan meninggal dunia di ruang kerjanya dengan sayatan di bagian leher. Banyak yang mengatakan kalau Harlan Trombey meninggal dunia karena bunuh diri, namun polisi meyakini pasti ada motif di balik kematian novelis tersebut. Sehari sebelumnya, Harlan baru saja merayakan ulang tahun bersama keluarga besarnya. 3 orang anak Harlan datang ke rumah megahnya bersama dengan istri dan anak-anaknya. Setelah perayaan ulang tahun Harlan, semua anaknya memutuskan untuk menginap. Kecuali Martha Cabrera yang diperankan oleh Ana de Armas perawat pribadi Harlan dan Half Ransom, Drysdale yang diperankan oleh Chris Evans yang meninggalkan rumah. Sambil menunggu hasil otopsi pihak rumah sakit, Trooper Wagner yang diperankan oleh Noah Segan dan detektif Benoit Blanc yang diperankan oleh Daniel Craig, polisi dan detektif yang mengurus kasus Harlan, menanyakan ulang mengenai detail kejadian kepada setiap orang yang berada di TKP. Kasus semakin rumit kala Trooper dan Benoit menemukan benang merah yang sama di antara semua keluarga Harlan, yakni menginginkan harta Harlan. Jadi, di antara semua anggota keluarga Harlan, siapa tersangkanya? Untuk yang ke-10. Ada film yang berjudul The Third Murder 2017. Selain Korea, Jepang pun juga terkenal dengan beberapa film teka-teki terbaiknya. Satu di antaranya adalah The Third Murder arahan Hirokazu Korida. Dikisahkan tentang investigasi kasus pembunuhan yang sudah terjadi 30 tahun silam. Kemudian, seorang pengacara elit ditugaskan untuk menjadi pembela dari terdakwa yang diancam dengan hukuman mati. Namun, sang pengacara menyadari ada hal yang tak beres dan semakin yakin bahwa kliennya tak bersalah. Siapa sebenarnya dalang dari pembunuhan tersebut? Secara garis besar, film ini berfokus pada usaha Tomoaki Shigemori yang diperankan oleh Masaharu Fukuyama, seorang pengacara terkenal, dalam memenangkan kasus kliennya, Misumi yang diperankan oleh Koji Yakuso, yang terancam hukuman mati jika terbukti bersalah, dalam sebuah sidang pembunuhan. Misumi yang mengakui telah membunuh mantan bosnya, membuat Shigemori harus mencari alibi yang dapat membuat Misumi terhindar dari hukuman mati. Tak seperti film misteri pembunuhan pada umumnya, yang menimbulkan pertanyaan besar, siapa? Pada The Third Murder, yang menjadi pertanyaan besar adalah, mengapa? Film ini tidak berfokus mencari jawaban, siapa pembunuhnya, melainkan, mengapa ia membunuhnya. Ya, narasi seperti itu memang sering digunakan di film-film misteri Jepang maupun korsel, di mana pelaku, sudah diketahui dari awal dan para protagonis akan berjuang untuk menemukan jawaban, mengapa. Dan, bagaimana? Kontras dengan narasi film misteri Hollywood pada umumnya, yang lebih suka menimbulkan pertanyaan besar, siapa? Kembali ke cerita, Misumi sendiri mengaku kepada Shigemori bahwa motif pembunuhnya adalah masalah ekonomi. Shigemori, yang berusaha mencari alibi untuk membela Misumi, kemudian melakukan observasi lapangan dan menemukan banyak informasi yang bertentangan dengan pernyataan Misumi, termasuk mengenai motif pembunuhnya. Tanpa disadari, Shigemori menemukan lubang besar pada kasus pembunuhan Misumi. Shigemori, yang pada awalnya hanya fokus untuk memenangkan kasus Misumi, menjadi tertarik untuk menemukan jawaban sebenarnya dari kasus tersebut.
Layaknya anak kecil yang diberi permainan puzzle, Shigemori berusaha menemukan serpihan informasi dan menyusunnya sehingga tercipta gambar sempurna dan menemukan semua jawaban apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini, kemudian, membuat Shigemori bertemu dengan istri dan putri dari korban, Yamanaka Misue yang diperankan oleh Yuki Saito dan Yamanaka Saki yang diperankan oleh Suzu Hirose. Dari pertemuan ini, Shigemori menemukan informasi-informasi yang membuat kasus Misumi semakin rumit. Pun, Shigemori menemukan alibi kuat yang dapat membela Misumi. Saki, putri dari korban, mengaku bahwa ia dan Misumi sudah mengenal satu sama lain sebelumnya. Saki, yang mempunyai masalah besar dengan ayahnya, mengaku bahwa Misumi membunuh ayahnya untuk melindungi dirinya. Namun, siapa sangka, alibi kuat tersebut disangkal Misumi. Menurutnya, semua yang dikatakan Saki adalah kebohongan. Alhasil, akhirnya Misumi mengakui sebuah kejadian yang membuat Shigemori dilema, sekaligus menjadi twist terbesar dalam film ini. Dari pengakuan Misumi tersebut, juga timbul suatu pertanyaan besar. Untuk yang ke-11, ada film yang berjudul Isao the Devil 2010. Setelah Memories of Murder, film detektif asal Korea terbaik berikutnya adalah Isao the Devil. Sinema ini meleburkan elemen teka-tekinya dengan kesadisan nan mengerikan. Diceritakan tentang pembunuh berantai yang membunuh seorang wanita hamil yang ternyata merupakan istri dari agen nasional Korea. Hal tersebut membuat sang agen ingin menuntut balas pada pelakunya. Buat yang menyukai film mind-blowing namun tidak keberatan dengan kekerasan dan darah yang bercucuran, sinema ini adalah pilihan yang tepat untukmu. Seorang wanita bernama Jo Yoon yang diperankan oleh Oh San Ha terdampar di mobilnya saat malam bersalju. Ia berbicara dengan tunangannya di ponselnya sambil menunggu truk derek. Tunangannya adalah So Hyun yang diperankan oleh Lee Byung Hun, seorang agen untuk MIS yang Badan Intelijen Nasional. Sementara itu, sebuah van kuning berhenti di depan mobil mogok wanita tersebut. Seorang pria keluar dari van tersebut dan mengetuk jendela mobil Jo Yoon. Ia menawarkan bantuan kepada Jo Yoon. Namun, So Hyun menyarankan John Yoon untuk tetap berada di dalam mobil sampai truk derek datang. John Yoon kemudian bilang kepada pria yang menawarkan bantuan kepadanya. Hingga beberapa saat kemudian, pria menyeramkan bernama Kyung Chul yang diperankan oleh Choi Min Sik menghancurkan jendela mobil wanita tersebut dengan palu dan memukuli Jo Yoon hingga tanpa sadar. Kyung Chul membawa Jo Yoon ke rumahnya dan memenggal wanita itu. Beberapa hari kemudian, sebuah telinga ditemukan di dalam kantong plastik oleh anak-anak yang bermain di dekat sungai. Ketika polisi tiba, mereka kemudian menemukan kepala Jo Yoon di sungai. Pada saat ini So Hyun tiba di tempat kejadian dan menyaksikan kepala tunangannya yang terpenggal. Ketika So Hyun melacak pembunuh tunangannya, dia memukul pria itu dengan kejam. Pembunuh itu terbangun pada hari berikutnya dengan darah tetapi masih hidup. Ada juga amplop dengan uang tertinggal di perutnya. Rencana So Hyun untuk membalas dendam baru saja dimulai. Untuk yang ke-12, ada film yang berjudul Memories of Murder 2003. Film detektif terbaik tidak selalu datang dari Hollywood. Salah satu di antaranya adalah Memories of Murder, sinema asal Korea Selatan yang disutradarai oleh Bong Joon-ho. Sinema ini sendiri diadaptasi dari kisah nyata tentang pembunuh berantai pertama di sejarah Korea yang beraksi saat hujan turun. Sepasang polisi yang bertugas berusaha menangkap sang pembunuh. Film ini menampilkan banyak misteri serta plot twist nan cerdas. Belum lagi dengan perjuangan polisi yang mengagumkan mampu membuat karya ini mendapatkan respon positif dari para penonton di seluruh dunia dan beragam penghargaan film bergengsi. Film thriller detektif yang penuh dengan misteri memang sudah sangat menjamur di industri perfilman barat dengan premis yang membuat penonton bertanya-tanya siapa pelakunya. Namun bagaimana jika Bong Joon-ho, sang sutradara maestro asal Korea Selatan, menulis dan menyutradarai film semacam itu? Berlatar belakang daerah Hwasong di Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan.
Seorang detektif daerah menyelidiki kasus pembunuhan dan perkosaan dua perempuan dengan sumber daya seadanya. Detektif daerah lebih menggunakan insting mereka untuk menangkap pelaku. Namun pada tahun 1980-an, Korea Selatan sedang berada di bawah rezim militer yang melanggengkan kekerasan polisi dalam menyelidiki kasus. Datanglah detektif Seo dari Seoul yang secara sukarela membantu kasus pembunuhan berantai ini. Dengan cara penyelidikannya yang lebih bertumpu pada logika dan bukti seadanya, kedua detektif tersebut berlomba untuk memecahkan kasusnya. Memories of Murder dibuat berdasarkan kisah nyata pada tahun 1986 hingga 1991 di Korea Selatan. Kepolisian daerah Hwasong menghadapi kasus pembunuhan dan perkosaan berantai untuk pertama kalinya dengan jumlah korban hingga 15 orang perempuan. Bong Joon-ho berusaha untuk mengikuti fakta kasus sedekat mungkin sambil memberikan sudut pandang berbeda dalam kisah detektif ini. Mengantungi berbagai macam penghargaan dari Korean Film Award dan Tokyo International Film Festival pada tahun 2003, sutradara Bong sudah menunjukkan fokus utamanya yang menjadi ciri khas berbagai film yang telah ia buat hingga sekarang, mengenai kegagalan sistem yang mengopresi dan ketimpangan yang dibuat olehnya. Dalam film kedua Bong Joon-ho, kritik terhadap sistem yang gagal sudah terlihat jelas di dalamnya, terutama pada sistem otoriter yang menyebabkan terjadinya kekerasan polisi dan penyelidikan yang tidak efektif. Untuk yang ke-13, ada film yang berjudul Setuju N 1995. Film terbaik yang mengangkat tema detektif selanjutnya adalah Setuju N dari sutradara David Fincher. Sinema yang membawa drama misteri dalam nuansa kelam dan mencekam ini para aktor Hollywood papan atas. Sebut saja Brad Pitt dan Morgan Freeman. Layar lebar ini menceritakan tentang dua orang detektif David Mills dan William Somerset dengan kepribadian yang bertolak belakang. Mereka berdua ditugaskan untuk memecahkan kasus pembunuhan berantai yang telah disusun sedemikian rupa oleh dalangnya. Seven berpusat pada sebuah penyelidikan terhadap kasus pembunuhan berantai yang saling terkait satu sama lain. Dua detektif kepolisian ditunjuk dalam penyelidikan, yaitu Mills yang diperankan oleh Brad Pitt dan Somerset yang diperankan oleh Morgan Freeman. Mills merupakan detektif pemula yang ambisius, sedangkan Somerset merupakan veteran yang akan segera pensiun. Keduanya saling bekerja sama dalam memecahkan kasus ini, meski ada dan selalu ada perbedaan pendapat antar keduanya. Sang pembunuh menggunakan terminologi The Seven Deadly Sins atau 7 dosa mematikan dalam modus pembunuhan berantai, sesuai dengan novel ternama dengan judul yang sama. Ketujuh dosa yang dimaksudkan adalah greed yang berarti serakah, lust yang berarti nafsu, envy yang berarti iri hati, gluttony yang berarti rakus, sloth yang berarti oleh malas, urat yang berarti oleh marah, pride yang berarti sombong. Masing-masing korban pembunuhannya melambangkan salah satu dari Seven Deadly Sins tersebut. Film ini juga menghadirkan sebuah twist ending pada bagian akhir. Momen ending Setuju N termasuk salah satu momen paling memorable dalam sejarah film. Selain itu chemistry yang terbangun antara Brad Pitt dan Morgan Freeman sebagai dua detektif yang berbeda karakter sangat baik dan mencuri perhatian. Overall film ini sangat layak untuk ditonton bagi para pecinta misteri movies. Untuk yang ke-14, ada film yang berjudul Gone Baby Gone 2007. Beberapa film detektif terbaik juga umumnya berangkat dari novel populer. Salah satunya adalah Gone Baby Gone. Diadaptasi dari novel karya Dennis Lehane yang diarahkan oleh Ben Affleck dan Casey Affleck, sinema satu ini meraih pujian dari berbagai kritikus film dunia.
Gone Baby Gone menceritakan kisah mengenai Patrick Kenzie. Ia adalah seorang detektif swasta yang berusaha menguak misteri Amanda McCready, bocah 4 tahun yang diculik di Boston. Bersama kekasihnya bernama Angie Gennaro, mereka berdua kemudian harus berhadapan dengan gembong narkoba yang tidak diduga. Film Gone Baby Gone 2007 dibuka dengan menghilangnya seorang anak perempuan berusia 4 tahun Amanda McCready. Di saat polisi pada akhirnya menemui jalan buntu, bibi si bocah, Beatrice McCready meminta bantuan pada dua detektif swasta Patrick Kenzie dan Angie Gennaro. Meskipun kedua detektif tersebut merasa tidak cukup mumpuni untuk menyelesaikan kasus tersebut, keluarga korban tetap memilih mereka didasari oleh dua alasan, karena mereka bukan polisi dan mereka mengenal dengan baik kehidupan keras Boston di lingkungan mereka tinggal. Di sepanjang penyelidikan, detektif Kenzie dan Gennaro harus berhadapan dengan pengedar narkoba, geng, hingga pedofil. Pada saat mereka akhirnya menemukan titik terang kasus, kedua detektif tersebut harus menghadapi sebuah dilema yang dapat mengancam kebersamaan mereka. Di samping kegamangan yang dihadapi tokoh Kenzie dan Gennaro dalam menemukan pelaku penculikan sesungguhnya, film garapan Ben Affleck ini menghadirkan sebuah ruang bagi audiens untuk menentukan moral dari film itu sendiri. Memasuki pemecahan kasus, penonton justru dibawa untuk mulai mempertanyakan kredibilitas Patrick Kenzie tidak hanya sebagai pembela kebenaran, namun juga sebagai pencerita dalam film. Beberapa hal seperti fakta bahwa ibu Amanda McCready merupakan seorang alkoholik menciptakan sebuah ruang bagi audiens untuk menghakimi keputusan yang diambil Kenzie pada bagian akhir. Hal ini menarik untuk diteliti dari sudut pandang naratologi karena terdapat kerumitan dalam komunikasi teks. Terlebih dengan open ending, film ini menyisakan sebuah masalah bagi audiens untuk menggali lagi lebih dalam guna mendapatkan sebuah pemaknaan yang utuh. Untuk yang ke-15, ada film yang berjudul Memento. Kalau membicarakan soal film detektif terbaik, rasanya tidak lengkap jika tidak mencantumkan salah satu karyanya yang cukup populer berjudul Memento. Sinema tersebut mengusung genre neo-noir yang mewajibkan penontonnya untuk fokus sepanjang durasi pemutaran. Film yang Guy Pearce ini mengisahkan tentang Leonard Selby, seorang pria yang berusaha mencari pembunuh istrinya. Akan tetapi, Leo yang mengidap amnesia anterograde ini membuatnya tak bisa mengingat tindakan yang dia lakukan. Aura misterius dengan dukungan elemen kriminal dan alur cerita yang digambarkan terbilang unik. Oleh karena itu, jangan sampai melewatkan film pertama dari Christopher Nolan yang sempat masuk nominasi Academy Award ini. Kemampuan memori Leonard Selby yang diperankan oleh Guy Pearce mengalami kerusakan akibat cedera yang dialaminya. Memori otaknya tidak mampu lagi digunakan untuk mengingat, sehingga ia terpaksa merangkai kejadian yang pernah ia alami dengan menggunakan kamera Polaroid, tato di tubuhnya dan catatan kecil yang selalu ia tuliskan tentang segala hal yang ingin ia ingat. Hal terakhir yang diingatnya adalah saat ia memergoki seseorang pria misterius memperkosa dan membunuh istrinya, sebelum pria lain membenturkan kepalanya ke cermin. Berbekal foto, tato dan catatan kecilnya, Lenny mencoba merangkai puzzle dari fakta yang tidak mampu ia ingat untuk menemukan pria misterius yang ia duga menewaskan istrinya.
Untuk yang ke-16, ada film yang berjudul Prisoners. Jake Gyllenhaal kembali muncul di salah satu film detektif terbaik Prisoners. Disandingkan bersama Hugh Jackman, layar lebar ini mengisahkan tentang seorang detektif bernama Loki yang diminta untuk menemukan penculik anak-anak yang beraksi saat Thanksgiving. Kasus tersebut muncul ketika anak dari Claire Dover yang berusia 6 tahun tiba-tiba menghilang ketika sedang pergi bersama teman sebayanya. Demi menemukan sang anak, ia berusaha mencarinya bersama dengan detektif Loki. Prisoners memiliki teka-teki yang membuat kamu berpikir keras dan elemen menegangkan yang seru. Akting keren dari Jake Gyllenhaal dan Hugh Jackman di sini juga bakal buatmu tidak bisa berpaling dari layar barang sebentar. Prisoners berkisah tentang Claire Dover yang diperankan oleh Hugh Jackman, istrinya, Grace yang diperankan oleh Maria Bello, serta anak-anak mereka, Ralph yang diperankan oleh Dylan Minnette dan Anna yang diperankan oleh Erin Gerasimovic yang tinggal di tepi kota Pennsylvania. Keluarga ini lalu datang ke acara makan malam Thanksgiving di rumah teman mereka, Franklin Birk yang diperankan oleh Terrence Howard dan istrinya, Nancy yang diperankan oleh Viola Davis, serta anak-anak mereka Eliza yang diperankan oleh Sue Sol dan Joy yang diperankan oleh Kila Blue Simmons. Keempat anak mereka keluar rumah untuk jalan-jalan dan mendekati sebuah mobil RV yang parkir di jalan. Ada suara musik yang menunjukkan bahwa ada seseorang di dalam mobil tersebut. Setelah makan malam, Anna dan Joy langsung menghilang. Detektif Loki yang diperankan oleh Jake Gyllenhaal diberitahu atas kasus menghilangnya Anna dan Joy, lalu ia memulai pencarian. Loki melihat mobil RV yang ditemukan parkir di sebuah pompa bensin. Ketika pihak kepolisian mengelilingi mobil RV tersebut, sang pengemudi, Alex Jones yang diperankan oleh Paul Dano, menyalakan mobil tersebut dan menabrak pohon di dekatnya. Ia kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Alex memiliki IQ seperti anak berusia 10 tahun dan tampak bingung ketika ditanya di kantor polisi. Mobilnya digeledah oleh pihak forensik, tetapi tidak ditemukan apapun yang berkaitan dengan Anna dan Joy. Mengejar petunjuk lainnya, Loki menemukan mayat pria di ruang bawah tanah seorang pastor bernama Patrick Dunn yang diperankan oleh Len Chario. Patrick mengakui bahwa ia membunuh pria tersebut karena pria tersebut mengakui bahwa ia menyatakan perang melawan Tuhan, dan telah membunuh 16 anak serta menyatakan bahwa ia akan membunuh lebih banyak anak. Ketika pencarian berlanjut, Claire diberitahu bahwa Alex telah dibebaskan dan menyerangnya di luar kantor polisi. Alex berbisik kepada Claire, mereka tidak menangis sampai aku meninggalkan mereka. Karena Loki tidak akan kembali menangkap Alex dan Claire mendengar bahwa Alex menyanyikan lagu pendek yang sama dengan lagu yang dinyanyikan oleh Anna, Claire menculik Alex dan mengurungnya di rumah ayah Claire yang ditinggalkan serta menyiksanya dengan bantuan Franklin yang merasa keberatan untuk memaksa Alex berbicara. Awalnya, Claire memukul Alex, tetapi Alex tidak mengatakan apa-apa. Claire mengikat Alex di kamar mandi dan menggunakan kayu lapis untuk menutupi kamar mandi dalam kondisi gelap. Ketika nyala lilin malam diadakan untuk mengenang Anna dan Joy, Loki melihat seorang pria berkerudung yang mencurigakan dan melarikan diri ketika Loki mendekatinya. Untuk yang ke-17, ada film yang berjudul The Girl with the Dragon Tattoo 2011. Film detektif terbaik selanjutnya adalah The Girl with the Dragon Tattoo. Didukung dengan kombinasi Daniel Craig dan Rooney Mara, sinema ini juga memiliki jalan cerita yang menawan. Diangkat dari novel berjudul sama karangan Stieg Larsson, dikisahkan tentang penyelidikan seorang wartawan demi mengungkap misteri hilangnya seorang wanita dari keluarga kaya selama 40 tahun. Namun ia tak sendiri karena hadirnya seorang perempuan bertampang sangar bernama Lisbeth Salander. Lisbeth memiliki ciri khas dengan tato naganya di tubuhnya. Selain menguak misteri, ia juga diceritakan sempat mengalami pelecehan seksual di tengah proses menemukan keberadaan gadis yang sedang dicari wartawan tersebut. Henrik Fanger adalah mantan CEO perusahaan keluarga, Fanger Industries, salah satu perusahaan konglomerasi besar yang ikut berperan aktif dalam membawa Swedia menjadi negara modern. Henrik mulai merasa kehilangan semangat kerja setelah cucu asuh kesayangannya yang bernama Harriet tiba-tiba menghilang tak tentu rimbanya. Harriet adalah gadis yang cemerlang, cantik dan penuh rasa ingin tahu. Dia memiliki perpaduan sifat-sifat yang unggul untuk menjadi pemenang. Kelak suatu hari nanti Harrietlah yang dinilai paling tepat menduduki jabatan CEO di perusahaan keluarga Fanger. Namun Harriet yang menghilang secara tiba-tiba membuat Henrik patah semangat. Tak lama setelah Harriet menghilang, Henrik mengundurkan diri dari jabatannya, dan hingga kini posisi CEO diduduki oleh Martin, kakak kandung Harriet.
Untuk yang ke-18, ada film yang berjudul Shutter Island 2010. Film detektif terbaik memang lekat dengan plot twist cerdas yang diusung di dalamnya. Shutter Island pun tidak melupakan hal tersebut. Ini merupakan sinema arahan Martin Scorsese dan Leonardo DiCaprio. Diceritakan tentang Teddy Daniels, seorang detektif yang berusaha untuk menemukan Rachel Solando, pasien RSJ yang terjebak di Shutter Island. Teddy sendiri mengalami trauma karena kehilangan istrinya yang sempat membuat investigasinya terhambat. Sinema yang disutradarai Martin Scorsese ini memiliki alur maju mundur dan transisi yang cepat sehingga penonton harus teliti untuk mengetahui misteri sesungguhnya. Penasaran dengan endingnya? Berlatar tahun 1954, seorang marshal alias polisi bernama Andrew Teddy Daniel yang diperankan oleh Leonardo bersama temannya Chuck ditugaskan untuk menyelidiki kasus kaburnya salah seorang pasien yang diperankan oleh Solando di rumah sakit jiwa di sebuah pulau yang bernama Shutter Island yang mirip Nusa Kambangan tapi isinya para tahanan pembunuhan yang pada sakit jiwa. Solando ini termasuk salah satu tahanan kelas kakap kos membunuh ketiga anaknya dengan menenggelamkan di sebuah danau Tagar Makin Serem. Teddy ngerasa para staf tidak bisa diajak bekerja sama. Kepala psikiater, Dr. John Coley, nolak ngasih catatan staf rumah sakit. Dokternya Solando, Dr. Sehan, pun malah pergi liburan setelah ia menghilang. Dia dan Church juga dilarang memeriksa bangsal C yang diperankan oleh Walt C, dan dilarang ke mercusuar pulau itu. Si Teddy ini juga tiba-tiba sering kena migrain dan sering bermimpi tentang istrinya, Dolores Canal, yang meninggal akibat kebakaran apartemennya yang dilakukan seseorang bernama Andrew Laedis. Di kebakaran itu anaknya juga pada tewas. Dalam salah satu mimpinya, Canal menggasih tahu Teddy kalau Solando masih ada di pulau, begitu pula Laedis juga ada di rumah sakit itu. Teddy kemudian ngejelasin ke Chuck kalau sebenarnya melacak Laedis adalah motif utama demi menyelesaikan kasus ini. Untuk yang ke-19, ada film yang berjudul Sherlock Holmes 2009. Untuk pencinta film detektif terbaik, Sherlock Holmes harusnya tidaklah asing untukmu. Sinema ini sendiri merupakan karakter detektif legendaris yang menjadi salah satu masterpiece dari Sir Arthur Conan Doyle. Karakter asal Inggris tersebut memiliki kemampuan analisis luar biasa dan membuatnya selalu bisa menyelesaikan kasus sulit. Itulah yang juga diusung pada film teka-teki arahan Guy Ritchie rilisan 2009 ini. Dengan menggandeng Robert Downey Jr. sebagai karakter titular dan Jude Law sebagai sidekicnya bernama John Watson, mereka berdua berusaha menemukan Lord Blackwood dengan mencocokkan motif dan alibinya. Sherlock Holmes ini wajib banget ditonton bagi yang merasa mencintai film penuh teka-teki. Cerita Sherlock Holmes kali ini berkutat pada penyelesaian permasalahan yang dibuat oleh Lord Blackwood, seorang penyihir yang membunuh banyak orang untuk ritual pemujaan. Dalam adegan awal diperlihatkan bahwa Lord Blackwood sedang berusaha untuk mengorbankan seorang perempuan sebagai persembahan. Untungnya, Holmes dan Dr. Watson berhasil mencegah di mana hampir saja Dr. Watson terkena tipuan pisau kaca yang disimpan di depan badan Lord Blackwood sebelum dicegah oleh Holmes. Uniknya, sebelum mencegah Lord Blackwood, Holmes menaklukkan penjaga dengan menggunakan berkelahi dengan logika. Pukulan dan tendangan apa yang akan dilancarkan, sudah diperhitungkan terlebih dahulu. Adegan serupa diperagakan ketika Holmes bertarung di pertarungan bebas ketika pertemuan kembalinya Irene Adler. Lord Blackwood, penjahat supranatural ini, berhasil ditangkap dan akhirnya dihukum mati dengan cara digantung. Sebelum eksekusi, permintaan terakhirnya adalah bertemu dengan Holmes. Di sana dia menjanjikan akan ada 3 nyawa melayang setelah eksekusi matinya dan tidak ada yang bisa mencegah. Namun secara ajaib, makam Lord Blackwood terbongkar dan menurut informasi juru kunci makam tersebut, Lord Blackwood keluar dari makam dan berjalan keluar. Jadi, Lord Blackwood bangkit dari kubur.
Untuk yang ke-20, ada film yang berjudul Zodiac. Film detektif terbaik pertama yang bisa kamu saksikan adalah Zodiac. Jake Gyllenhaal dan Robert Downey Jr., sinema ini memiliki elemen teka-teki yang diangkat dari kisah nyata. Film misteri Zodiac sendiri menceritakan tentang pencarian tersangka kasus pembunuhan berantai terkenal di Amerika Serikat yang hanya dikenal dengan sebutan Zodiac. Walaupun sudah terjadi hampir satu dekade sejak akhir 1960, identitas asli sang pembunuh belum juga terungkap. Beragam teka-teki disebarkan oleh sang pembunuh pada TKP dan membuat penontonnya berusaha menerka apa yang sebenarnya terjadi. Bagi yang ingin menemukan dari segala misterinya, tontonlah film tentang penyelidikan Zodiac ini segera. Pada periode 60-an hingga 70-an di San Francisco sempat terjadi serangkaian kasus pembunuhan yang pelakunya dikenal dengan nama Zodiac Killer. Tidak hanya melakukan pembunuhan berantai, sang pelaku juga mengirimkan berbagai macam pesan kepada berbagai surat kabar termasuk beberapa kode rahasia mengenai perbuatan sekaligus identitas dirinya. Kasus ini pun akhirnya menjadi salah satu kasus paling terkenal dalam sejarah kriminal di Amerika yang hingga sekarang masih belum terpecahkan. Tidak hanya kasusnya saja yang berjalan panjang, proses untuk mengangkat kasus ini ke layar lebar juga tidaklah mudah. Mengambil dasar kisah dari buku Zodiac yang ditulis oleh Robert Graysmith, sutradara David Fincher dan penulis naskah James Vanderbilt menghabiskan waktu 18 bulan untuk melakukan investigasi dan penelitian secara mendalam terhadap kasus tersebut. Zodiac juga menghadirkan jajaran pemain yang menarik mulai dari Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo hingga Robert Downey Jr. Namun sebenarnya tanpa perlu dibanjiri ensemble cast maupun embel-embel adaptasi kisah nyata, fakta bahwa ini adalah sebuah thriller kriminal garapan David Fincher saja sudah membuat filmnya begitu menggiurkan. Nah, itulah deretan film yang saya rekomendasikan kali ini. Nantikan video-video menarik berikutnya. Terima kasih atas subscribe, like dan share-nya ya.